Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu ya. Skenario terburuk ya, Muldoko bekal Demokrat, koalisi Anies bubar, Nasdem ke Ganjar, PKS ke Prabowo. Benarkah seperti itu? Bisa saja seperti itu begitu. Kalau memang ini bubar, wah ini akan kacau begitu ya. Anies Baswedan sudah keliling kemana-mana ya, tapi tahu-taunya ya Partai Demokrat sudah dijegal seperti ini begitu ya. Ya semoga ini kemenangan ada di pihak AHY kira-kira ya, sehingga Anies Baswedan bisa masuk di situ. Lantas bagaimana? Ya Anies Baswedan masih tawar-menawar di situ begitu. Bisa saja menjadi wakilnya Anies Baswedan. Bisa saja PDIP menawarkan Anies Baswedan masuk di situ begitu ya. Ya ini agak lucu sekali begitu dan menarik politik kita begitu ya. Karena pada hakikatnya kalau Partai Demokrat sudah dijegal seperti ini, wah ini agak harus ada siap-siap juga begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, skenario terburuk Muldoko ya bekal Demokrat ya, koalisi Anies bubar, Nasdem ke Ganjar, PKS ke Prabowo. Wah, luar biasa analisisnya ya. Kemungkinan ya tersebut dapat saja terjadi dan masih banyak kemungkinan lainnya yang dapat terjadi, namun terlepas dari semuanya itu yang pada akhirnya pasti akan terwujud ya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak saja berdoa semoga Allah berkehendak memberikan ya bangsa kita keselamatan ya. Ini kasus lama tak ada urusannya Wan Abud yang baru digadang-gadang jadi baca pres ya. PKS ya sama Nasdem tarik PKB, Caimin jadi cawapres. Bisa saja seperti itu begitu. Bahkan skenario lebih buruk daripada yang kalian bayangkan. Bisa juga terjadi misalnya ya Allah mencabut nyawa Murdoch ya dan lain sebagainya. Tetapi ya kok kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan kembali ke situ begitu. Masuk akal sih, tapi apa tidak berdaya. Ini kader-kader militan Partai Demokrat, Bung AHY juga the best leader Pak SBY. Aku rasa mereka pasti melakukan perlawanan untuk mempertahankan. Dalam hal ini aku turut mendukung Demokrat sebagai saja tetap di tangan mereka begitu. Ada skenario yang lebih buruk lagi jika koalisi besar versi Jokowi dipaksakan terjadi, yaitu rakyat mengambil alih kekuasaan. Wah, ini ada pro dan kontra begitu ya. Gerombolan mereka mencoba untuk melawan kehendak rakyat yang ingin perubahan dan rakyat tidak akan diam. Betul begitu, kita harus lawan begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Karena pada akhirnya koalisi perubahan sudah dibentuk begitu ya. Sudah jelas-jelas di mata depan kita bahwa ada penjagalan luar biasa begitu. Bahkan ya ini skenario mirip drama sinetron Indonesia ya. Bikin kayak skenario berbobot, skenario rakyat makmur kayak bukan pendukung partai kaya raya. Dan KPK berhasil ya menyeret Anies ya, nggak habis pikir kalau kondisi seperti itu benar terjadi ya di era katanya jauh lebih baik daripada Orba ya. Ya pada akhirnya kalau Anies tidak bisa menjadi calon presiden atas bukan gagal sebenarnya sih, atas gagalnya ini karena ada penjagalan dari Partai Demokrat ya, dari orang luar kepada Partai Demokrat. Akhirnya mau tidak mau ya kita angkat tangan ya, seperti Partai Nasdem dan PKS itu begitu. Bahkan sedang skenario tidak seseram itu ya, nyantai aja Allah yang akan tentukan ya. Ayo kuatkan ikatan koalisi, jangan sampai oligarki menang. Ini ada pro dan kontra. Insya Allah Partai Demokrat baik-baik saja. Koalisi perubahan solid dan 2024 Anies Baswedan Presiden RI. Wah ini sangat luar biasa begitu ya. Ada pertarungan yang memang harus kita akui bahwa ya Partai Demokrat itu sangat solid sekali. Saya rasa minim lah atau nihil untuk memenangkan apa yang disampaikan diajukan oleh Muldoko begitu. Nihil begitu ya. Bahkan ya sampai sebegitunya itu politik. Lalu apa saya masih harus berstigma bahwa politik itu bersih? Betul ya. Kalau kalian kategori proses demokrasi, rakyat akan pilih langsung tanpa partai ya. Itu rencana manusia. Ingat negeri ini ya, negara Pancasila, ketuhanan sila pertama, sangat yakin ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan potensi golput akan meningkat signifikan ya. Seandainya kejadian Anies bisa dari jalur independen maju sebagai seorang capres, saya rasa jalur independen malah mempersulit Anies Baswedan begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, skenario terburuk Muldoko bekal Demokrat ya, sebut koalisi Anies bubar ya, Nasdem ke Ganjar, PKS ke Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu. Lantas bagaimana dengan PKB, PDIP begitu ya. Ini ya, Partai Demokrat sedang waspada merespon manuver Jenderal ya Purnawirawan upaya Muldoko bekal Demokrat lagi begitu.
Upaya Muldoko ya begal Demokrat lagi terbukti mantan TNI ini mengajukan ya peninjauan kembali atas PK ya ke Mahkamah Agung. Nah, skenario Muldoko begal Demokrat ini ya kali ini ya bisa saja Koalisi Perubahan dan Perbaikan atau KPP Koalisi Usung Anies Baswedan Capres bisa bubar loh. Kok bisa seperti itu ya? Ini ceritanya. Sebuah akun pembocor menilai ada dua skenario yang mengganggu Demokrat di koalisi Anies dengan memasukkan Golkar. Ya, skenario ini bisa membuat Demokrat kacau ya, karena solidaritas koalisi Anies bisa digempur dan endingnya elektabilitas Anies bisa makin malam anjlok ya. Nah, kalau ada skenario kedua yang ngeri, malah akun pembocor dalam istana menilai skenario paling parah ya. Skenario itu terjadi dengan posisi Muldoko dimenangkan DPK Mahkamah Agung. Jika Muldoko dimenangkan, operasi begal Demokrat bisa dibilang sukses. Status kepemimpinan Demokrat jadi nggak jelas, dualisme. Ya, landasan KPU buat menahan tiket Demokrat ya. Ujung-ujungnya AHY dan Demokrat diminta berkompromi sama Muldoko. Tulis akun dikutip Senin 3 April. Kalau sama-sama menjabat misalnya, lantas bagaimana yang menjadi dampak nanti di 2024 begitu kan? Kalau banyak yang memilih di kubu AHY, maka ya si Muldoko tidak bisa begitu. Karena apa? Tahu-taunya kita harus membutuhkan uang, kita harus membutuhkan tempat dan sebagainya begitu kan, apalagi kantor begitu. Tetapi kalau di era AHY ini kan sudah punya begitu. Saya rasa ya ujiannya yang dibawa ini saya rasa masih kuat begitu ya terhadap AHY begitu ya. Kalau tidak kuat lagi ya wallahu a'lam begitu, bisa saja nyongsep begitu ya. Ini bahkan ya landasan KPU buat menahan tiket Demokrat. Ujung-ujungnya AHY dan Demokrat diminta kompromi sama Muldoko ya. Demokrat dan AHY dipaksa kompromi dengan Muldoko ini mengingatkan bahwa situasi politik partai ya. Situasi Situasi partai ya ujung-ujungnya ya status kepemimpinan jadi nggak jelas ya. Demokrat dan AHY dipaksa kompromi dengan Muldoko dan mengingat situasi konflik partai Golkar di masa lalu. Beberapa tahun lalu Golkar terjadi dualisme antara kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono. Saat itu dalam pilkada KPU, calon dari Golkar diminta untuk mengantongi rekomendasi dari Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Nah, jika kondisi serupa terjadi, apakah Muldoko mau ngasih rekomendasi ke Anies? Pasti kemungkinan besar ogah banget, betul sekali begitu ya. Dalam hal tersebut ya, akun ini menilai koalisi pengusung Anies terancam ambiar ya. Jadi sekali lagi ya, akun yang menegaskan Monover Muldoko mengajukan PK ke Mahkamah Agung itu bukan cuma ya menyasar begal Demokrat doang. Ini bukan cuma kasus Demokrat, ini kasus tangan-tangan kekuasaan yang mau jegal gerakan perubahan. Yang mau Anies rontok, ya mau Anies nggak jadi maju, tulis akun tersebut. Menurut kamu, kawan haluan, sebagaimana nih upaya Muldoko begal Demokrat ya, lagi dan jegal pencapresan Anies Baswedan? Bisa saja seperti itu, penjegalan-penjegalan seperti ini begitu ya. Tetapi apakah tidak merasa malu begitu kan, mengambil partai orang? Itu yang menjadi pertanyaan. Bukan kader, tidak punya KTA, padahal persyaratan yang menjadi pengurus itu harus punya KTA begitu. KTA itu ditandatangani oleh AHY sebenarnya begitu, oleh ketua umum begitu. Tetapi saya rasa perkembangan hari ini kalau memang tidak punya ya syukur deh ya. Mungkin Partai Demokrat masih bisa diselamati begitu ya. Tetapi perlu diingat catatan demokrasi kita ya, melihat satu perkembangan bisa saja ini gol begitu ya, apa yang dilakukan oleh Muldoko itu begitu. Pengamat banyak melakukan itu ya. Kekuasaan-kekuasaan yang dimainkan bisa saja seperti itu begitu. Tapi ingat ya, yang namanya hukum itu harus sama di mata kita ya. Kemudian di legalitas dari Partai Demokrat itu sebenarnya sudah legal begitu ya. Tetapi perlu diingat ya, ada upaya-upaya orang untuk menjegal Anies Baswedan, kira-kira seperti itu begitu. Bagaimana kalau jadi dualisme begitu? Maka rekomendasi itu harus dua, dari AHY dengan dari Muldoko. Saya kira Muldoko tidak akan memberikan rekomendasi itu kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat Ini.